Shalom The Living Word Community. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali beribadah memuji Tuhan. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik. Ada hal-hal yang kita lewati hari-hari ini yang rasanya di luar ekspektasi kita, tapi kita bersyukur karena Tuhan sudah berjanji dan selalu menyertai kita, sehingga apapun yang kita hadapi, kita bisa hadapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan kembali memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Angkat hati kita, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita menyembah dan memuji Tuhan. Karena saat kita menyembah Tuhan, memuliakan Dia, benar-benar kita bisa menikmati kedamaian, sukacita lebih lagi, apalagi secara bersama-sama saat ini. Haleluya. Bapa, kami datang kepadamu bersama-sama The Living Word Community, Tuhan. Kami bersyukur atas semua janji-Mu, semua karya-Mu di salib yang sudah memulihkan, yang sudah memberkati kami, yang menjadi jaminan bagi kami, Tuhan, untuk kami melewati apapun di dalam dunia ini. Karena Engkau sudah menjamin kehidupan kami ada bersama dengan Engkau, dan bersama dengan Engkau hanya ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu sebabnya hari ini kami mau bersama-sama memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, Tuhan, karena Engkau yang layak dipuji, Engkau layak disembah. Kami menikmati Engkau bersama saat ini, memuji Engkau, menikmati firman-Mu, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau buka ibadah kami ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku tinggikan
Shalom Bapak Ibu sekalian dimanapun saudara berada. Selamat hari Minggu, selamat kita bertemu kembali di ibadah TLW online. Dan saya percaya roh, jiwa, dan tubuh Bapak Ibu saudara sekalian berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya sangat bersuka cita. Saya mau sampaikan satu kebenaran. Ini adalah satu kabar baik buat Bapak Ibu sekalian. Yang saya kasih judul hari ini adalah mengapa tidak semua orang sembuh? Mengapa tidak semua orang makmur? Nah, jika ini adalah kehendak Tuhan untuk menyembuhkan atau memakmurkan kita, lalu mengapa tidak semua orang itu menjadi makmur? Kenapa tidak semua orang itu dia menjadi sembuh? Ya. Nah, ini murid-murid Yesus pernah menanyakan hal yang sama kepada Yesus. Waktu itu kita boleh baca di dalam Matius pasal 17. Kemudian murid-murid Yesus datang dan mereka sendirian dengan dia. Bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Nah, saudara, kalau saudara pelajarin di bagian pertama dari pasal ini Yesus membawa 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka naik ke atas sebuah gunung dan di situ Yesus berubah wujud. Yesus bertransfigurasi dan di situ ada Elia dan Musa bersama-sama dengan dia sementara membicarakan tentang penyaliban dari Yesus. Dan 3 orang murid ini mengalami satu hal yang ajaib, satu kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah, dan ada awan yang menaungi dan kemudian dari awan itu kedengaran suatu suara di dalam Matius 17 ayat 5 berkata begini, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, ketiga orang murid ini melihat kemuliaan Tuhan ini dia yang begitu dahsyat. Nah, akan tetapi kemudian mereka setelah selesai ini mereka turun dan bertemu dengan murid-murid yang lain dan orang-orang banyak yang sementara menunggu Yesus. Nah, di dalam Matius 17 ayat 14-16 di situ dikatakan begini, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Nah, saudara tahu sementara Yesus berada di atas gunung bersama dengan ketiga orang muridnya, ada seorang bapak yang membawa anaknya yang sakit. Di dalam versi yang lain berkata anaknya ini gila ya, yang suka sebentar-sebentar membawa dirinya untuk masuk dalam api, pengen bakar dirinya, pengen cemplungin dirinya. Jadi ayah ini dia sudah begitu desperate, sangat ingin anaknya ini sembuh. Dan dia membawa kepada murid-muridnya. Nah, ingat Yesus sementara di atas gunung bersama dengan ketiga murid yang lain. Ada murid-murid yang lain di situ. Berarti ada 9 orang murid ya yang ada di situ. Nah, Bapak ini membawa kepada murid-murid ini. Tapi apa yang terjadi? Murid-murid ini tidak dapat menyembuhkan anak ini. Nah, mungkin ini dia penyakitnya kalau di versi yang lain ini berkata bahwa dia adalah sakit epilepsi ya. Ini dijelaskan di dalam Markus pasal 9 ayat 17 dan sekian sampai seterusnya. Sudah bisa baca ini dia. Nah, jadi sang ayah membawa kepada murid-murid untuk supaya murid-murid ini mengusir setan yang ada di dalam tubuh anak tersebut. Nah, apa yang Yesus katakan di dalam Matius 17 ayat 17? Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Haleluya. Yesus tidak senang dengan ketidakmampuan dari para murid ini. Yesus dia agak kecewa ya, kenapa murid-muridnya tidak dapat menyembuhkan orang ini, tidak dapat menyembuhkan anak ini. Nah, jika Yesus ada di sana, pasti dia sudah bisa menyembuhkannya. Amin. Nah, Yesus tidak senang dengan ketidakmampuan murid-muridnya menghadapi situasi ini ya. Ini adalah sama sekali sikap yang berbeda saat ini dia kalau saudara
pergi ke rumah sakit atau mendoakan orang sakit ya. Nah, banyak orang mengatakan bahwa kalau Yesus mau menyembuhkan, Tuhan mau menyembuhkan, saat itu juga bisa sembuh. Sebenarnya tidak begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, salah satu alasan mengapa kita tidak melihat orang-orang disembuhkan hari-hari ini adalah karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya untuk hal ini. Nah, kebanyakan orang beroperasi di dalam ketidakpercayaan. Haleluya. Nah, mereka mungkin akan katakan, mereka sudah berusaha sebisa mungkin, sebaik mungkin, dan kemudian mereka berdoa tapi kemudian tidak berhasil, dan mereka akan katakan, satu hari nanti pasti Tuhan akan sembuhkan. Satu hari nanti. Waduh, kapan nantinya ini dia ya? Nah, ini pernyataan yang saya katakan paling tidak bertanggung jawab menurut saya ya. Nah, mungkin ada beberapa orang yang tersinggung, minta maaf. Nah, mungkin ada orang juga yang berkata bahwa Pak Dolfi, Anda ini tidak berbelas kasihan dan tidak mengerti apa yang mereka sudah melakukan segala cara. Tetapi ya bisa saja itu tidak bekerja, dan ya sebenarnya nggak masalah, tidak apa-apa ya. Nah, saudara berpikir bagaimana tanggapan Yesus hari ini kalau dia ada bersama-sama dengan saudara dan dia melihat bahwa saudara tidak dapat menyembuhkan orang lain? Pasti dia akan kecewa juga, sama seperti zaman dulu waktu dia melihat murid-muridnya tidak bisa menyembuhkannya. Nah, ketika dia mengetahui bahwa murid-muridnya tidak dapat menghadapi situasi ini, dia mengatakan seperti ini, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat." Di sini sesat ini berarti yang jahat, yang suka melawan. Sebenarnya boleh dikatakan yang tidak percaya. Ya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Jadi berapa lama lagi Yesus katakan, aku akan bertahan dengan engkau. Sini, bawa anaknya ke sini. Puji Tuhan. Nah, tolong Anda jangan salah mengerti dengan perkataan saya hari ini ya. Saya sama sekali tidak menghakimi saudara, saya tidak menghukum saudara, tidak menghakimi diri saya sendiri juga ya. Tapi hari ini saya mau menyadarkan kita semua. Saya mau memberkati saudara ya, bahwa ini adalah yang harusnya kita lakukan saat-saat ini ya. Ini termasuk untuk diri saya sendiri ya. Nah, apakah saudara pikir ketika Yesus ada bersama-sama dengan saudara hari ini, dia akan berpikir, ya nggak apa-apa Dolfi, kamu sementara belajar sih, jadi ya orang sakit ini nggak sembuh, nggak apa-apa. Apakah saudara pikir Yesus berubah? Tidak. Dia tidak akan berubah. Pasti hari ini dia akan mengatakan kepada saya, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, hai Dolfi kamu orang yang tidak percaya." Ya, puji Tuhan. Nah, saya mengakui saya beberapa kali gagal ya. Saya tidak melihat kesembuhan terjadi Bapak Ibu ya. Ketika saya berdoa, ada yang sembuh, ada yang tidak. Nah, saya melihat ada beberapa orang yang saya layani ya, kemudian meninggal. Ya, saya tidak tahu kenapa, tapi bahkan ada seorang teman kemarin, baru kemarin dulu dikabarkan terkena COVID. Saya mendoakan untuk orang ini dia, tapi besok paginya saya dapat kabar bahwa bapak ini sudah meninggal. Haleluya. Jadi saya harus menerima ini sebagai bagian dari tanggung jawab saya. Ini memang masalah yang kompleks Bapak Ibu ya. Kenapa orang itu dia tidak sembuh? Ini nanti akan saya bahas berikut ya. Nah, jadi saya tidak mengatakan ini adalah semua kesalahan saya, atau semua ini kesalahan orang tersebut, atau ini semua ini kesalahan siapa-siapa aja lah. Tidak, bukan seperti itu. Nah, kita memang sementara belajar dalam hal ini dia. Tapi saya mengatakan satu hal, bahwa saya percaya adalah kehendak Tuhan untuk semua orang sembuh. Amin. Adalah kehendak Tuhan untuk semua orang makmur. Sama seperti dia mau kita semua selamat. Amin. Begitu juga dia mau Anda dan saya sembuh, sehat. Bahkan ini sudah dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Nah, jika orang-orang ini berpikir bahwa sesuatu itu mereka bisa melakukan untuk menghentikan ini, mereka membuat ini, mereka akan menjadi mungkin merasa sangat bersalah ya, kalau mereka berasa ini adalah tanggung jawab mereka. Nah, mereka bisa saja mengatakan, wah saya telah gagal. Ya saya yakin ya orang-orang lah yang gagal. Amin. Jadi saya percaya bahwa bukan hanya saya, tapi mungkin orang yang saya doakan,
istri atau suaminya, orang tua dan lain sebagainya ya. Mereka tidak menerima, kita semua tidak menerima apa yang sebenarnya sudah Tuhan Yesus sediakan. 2000 tahun yang lalu dia sudah sediakan kesembuhan ini, kemakmuran, keselamatan, semua dia sudah sediakan bagi kita. Ya, ini kembali saya bisa katakan ini adalah salahnya kita, bukannya salahnya Tuhan ya. Nah, tapi saya mau katakan sekali lagi, saya tidak mau menghakimi saudara. Saya tidak menghakimi diri saya sendiri, tapi ini saya hanya mau untuk supaya kita menyadari dan menjadi berkat buat kita semua ya. Haleluya. Jadi walaupun saya gagal berkali-kali, Tuhan tetap mengasihi saya. Tuhan tetap mengasihi Bapak Ibu. Saudara gagal menyembuhkan orang sakit, tidak apa-apa ya. Tuhan tetap mengasihi, tapi dia pasti akan kecewa. Ya, haleluya. Nah, dia akan menghibur saya, dia akan menghibur saudara. Nah, sekarang ketika saya mengetahui kebenaran ini, inilah yang akan memotivasi saya. Dan saya tahu ada beberapa orang juga yang tahu kebenaran ini. Mereka termotivasi dan mereka akan mulai belajar, mulai lebih mendalami akan hal ini dia. Dan kemudian mulai percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan mengenai kesembuhan dan kemakmuran, dan tidak membiarkan ini gagal lagi. Haleluya. Ya. Saudara, percayalah, saya termotivasi. Saya sangat termotivasi. Saya percaya Anda juga. Amin. Haleluya. Jadi, saya sadar bukan Tuhan yang membiarkan orang ini mati. Amin. Itu adalah kita. Dan karena itu kita biasanya karena ketidakpercayaan kita. Karena ketidakpercayaan saudara-saudara. Yesus berkata, "You faithless and perverse generation." Wow, ini sangat tegas, satu pernyataan yang kuat sekali. Kamu generasi yang tidak percaya dan sesat. Nah, ketika orang-orang datang ke gereja hari ini, kalau dengan masalah keuangan ya, apa yang saudara katakan? Oh, sudah nggak Anda pergi ke bank? Atau sudahkah Anda pinjam ke rentenir A atau rentenir B? Dan lain sebagainya ya. Ya, mereka tidak bisa menolong. Nah, jika mungkin ada yang sakit, saudara akan berkata, sudah ke dokter belum? Sudah makan obat belum? Atau sudah dioperasi belum? Nah, apakah Anda sudah melakukan ini dan itu? Dan lain sebagainya. Nah, jika ada orang-orang yang depresi, mungkin saudara akan mulai menyarankan, sudah ke psikiater ini belum? Atau sudah melakukan ini dan itu belum? Alih-alih Anda mendoakan mereka dan bersepakat dengan mereka, Anda menyarankan sesuatu yang kebanyakan orang dunia, gereja sekarang ini dia juga menyarankan. Jadi ini terbalik dengan zaman waktu Yesus ada. Yesus pasti akan sangat kecewa. Haleluya. Jadi ketika ada orang datang kepada saya biasanya hanya menanyakan sakit apa. Ketika seorang mengatakan dia sakit apa, ayo kita bersepakat. Kita berdoa dan biasanya kesembuhan terjadi. Haleluya. Nah, jadi saat ini banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang bahkan gereja melepaskan tanggung jawab ini. Tidak mau bertanggung jawab untuk masalah keuangan orang lain atau masalah kesembuhan buat orang lain. Ini adalah tanggung jawab saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Banyak orang yang tidak suka bertanggung jawab. Tapi hari ini saya percaya kita semua adalah orang-orang yang bertanggung jawab ya. Nah, Yesus tidak senang bahwa murid-muridnya tidak dapat melakukan kesembuhan ini ya. Nah, sekali lagi saya katakan ini adalah kehendak Tuhan hari ini saudara dapat menyembuhkan orang-orang. Kehendak Tuhan adalah saudara bisa melihat kesembuhan itu terjadi dimanapun saudara berada. Amin. Bukan ketika saudara ada malah orang itu dia mati ya, tapi ketika saudara ada orang-orang disembuhkan. Nah, puji Tuhan. Ya, alasan kenapa ini tidak terjadi, kenapa tidak terjadi kesembuhan, bukan karena Tuhan gagal melakukannya, tetapi karena duta-duta kerajaan Allah, saya dan saudara tidak bekerja dalam segala kepenuhan Allah untuk memanifestasikan apa yang sudah Tuhan depositkan di dalam saya dan saudara, yaitu kuasanya. Haleluya. Ya, kita belum maksimal Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Nah, ya ini terus terang memberi tanggung jawab buat saya dan buat saudara sekalian ya. Ya, ini mungkin juga saya dan beberapa dari kita
bisa berarti kita melewatkannya. Dan ini berarti juga ada orang-orang lain yang juga melewatkannya. Nah, saya lebih suka berdiri mempertahankan integritasnya Tuhan daripada kebenaran diri saya sendiri. Integritasnya Tuhan bahwa Allah itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia ingin semua orang selamat. Dia ingin semua orang sembuh. Dia ingin semua orang makmur. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang baik ya. Dia tidak menyebabkan orang mati. Nah, ketika seorang meninggal, ya ada orang yang katakan, ya apa yang Tuhan buat baik adanya. Halo, ini seakan-akan mengatakan bahwa Tuhanlah yang membunuh orang ini dan itu baik adanya. Saya tidak percaya Tuhan mau membunuh orang-orang ya. Puji Tuhan ya. Ya, ada juga yang berkata bahwa Tuhan yang memanggil orang-orang ini dia. Saudara, Tuhan tidak memanggil orang-orang untuk mati. Tuhan memanggil orang-orang untuk hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Amin. Puji Tuhan, Dia memanggil kita untuk suatu rencananya yang besar, yang mulia, yang untuk saudara dan saya lakukan di bumi ini, bukan untuk di sorga. Haleluya. Nah, ada seorang anak yang berusia 12 tahun, ketika itu papanya sedang sakit keras dan akhirnya meninggal. Pendeta yang melayaninya datang dan mengatakan begini kepada anak ini, "Nak, Tuhan sangat sayang sama papamu, jadi dia sangat perlu papamu di sorga." Anak ini bingung. Bukankah Tuhan menyayangi saya juga? Dan buat apa papa saya di sorga? Lebih berguna papa saya di bumi ini untuk melayani saya, mengasihi saya, untuk menolong saya. Dan anak ini menjadi bingung. Ada pernyataan-pernyataan orang-orang yang sebenarnya bertentangan dengan kebenarannya. Haleluya. Nah, Tuhan memanggil saya dan saudara untuk menikmati dan berkuasa atas bumi dan segala isinya sampai Anda puas. Sampai Anda katakan, Tuhan, yes, saya sudah puas, saya mau pulang, saya mau balik kepada Engkau. Puji Tuhan. Saudara, pikirkan ini masak-masak ya. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan memanggil saya dan saudara untuk menikmati dan berkuasa di atas bumi ini dan segala isinya sampai Anda puas. Pada saatnya ketika Anda sudah harus pulang, balik ke rumah Bapa, sudah balik aja. Tapi saya katakan saya tidak mau pulang dalam kondisi saya sakit, terbaring sakit. Saya mau dalam keadaan sehat, bersuka cita, bergembira, saya pulang ke rumah Bapa dalam kondisi usia yang sudah sangat lanjut, puas. Ya, puas untuk selesai untuk melakukan segala tugas saya yang dalam dunia ini. Selesai saya melayani, saya menjadi berkat buat banyak orang, saya akan pulang. Puji Tuhan. Dalam usia yang sangat panjang. Nah, terserah saudara, kalau saudara mau milih untuk usia tertentu, silakan saja ya. Nah, jadi Tuhan bukanlah Tuhan yang menempatkan penyakit yang mematikan buat kita semua ya, buat pada orang-orang. Tuhan tidak mengirim COVID. Tuhan tidak mengirim AIDS atau kanker. Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi dalam hidupmu. Amin. Nah, ada 3 alasan utama mengapa orang sakit. Ya, alasan pertama adalah karena dosa. Nah, setelah menyembuhkan orang di kolam Bethesda, saudara tahu ada orang yang kurang lebih hampir 40 tahun. Dia lumpuh dan kemudian Yesus menyembuhkannya. Dan setelah Yesus menyembuhkan, di dalam Yohanes 5 ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Puji Tuhan. Nah, Yesus membuat sangat jelas dalam ayat ini bahwa penyakit orang ini bisa kembali dan bahkan sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi dalam hidupnya. Kalau apa? Kalau dia berbuat dosa. Nah, oleh karena itu Yesus menghubungkan penyakit ini dengan dosa. Ya, jadi sekarang ini bukan satu-satunya alasan kenapa orang sakit ya, tetapi ini adalah salah satu alasan kenapa orang bisa sakit. Nah, Anda juga tidak perlu bertanya-tanya dosa apa yang saya lakukan sehingga saya kena penyakit ini dan kena penyakit itu ya.
Tidak perlu. Saudara, ketika seorang pencandu rokok atau pecandu alkohol, mereka minum dan merokok sepanjang hidup mereka, kemudian mereka terkena penyakit dalam hati mereka mungkin jadi batu, ada penyakit sirosis dan lain sebagainya. Nah, mereka sendirilah yang melakukan hal ini kepada dirinya, bukan iblis. Ya, setan juga tidak melakukan apa-apa dalam hidup mereka. Mereka sendiri yang membiarkan, memberikan kesempatan ini kepada iblis untuk menguasai diri mereka. Puji Tuhan. Jadi mereka mengidap penyakit hati ini bukan karena Tuhan yang melakukannya. Amin. Bukan karena iblis yang melakukannya secara langsung, tetapi karena mereka menuai akibat dari dosa mereka. Haleluya. Nah, ini terjadi karena bukan setan yang menindas mereka. Mereka melakukannya untuk diri mereka sendiri, dan mereka telah membuka pintu untuk sakit penyakit ini melalui dosa itu dia datang ke dalam hidup mereka. Ini salah satu alasannya. Nah, alasan yang kedua, mengapa orang sakit dan tidak sembuh adalah karena sedang berperang dengan iblis. Haleluya. Nah, beberapa orang tidak menyadari hal ini. Ada yang saking ngerohnya, mereka tidak menyadari bahwa ada beberapa orang yang saking secara fisik ya melihat bahwa ini karena itu, karena makan ini dan makan itu, mereka tidak tahu bahwa ada satu peperangan melawan iblis ya. Nah, ada pertempuran rohani yang berkecamuk antara malaikat-malaikat Tuhan yang melaksanakan kehendak Tuhan dan roh-roh jahat yang melaksanakan kehendak setan. Puji Tuhan. Nah, terkadang musuh berusaha untuk melawan kita, musuh berusaha melawan saya dan saudara ya. Nah, itu tidak didasarkan pada dosa individu, dosa seseorang. Ya, karena saudara tahu bumi ini sudah jatuh ke dalam dosa. Ada virus, bakteri yang tadinya baik-baik saja sekarang menjadi jahat dan melawan tubuh saudara. Haleluya. Ini yang Yesus katakan pada saat murid-muridnya bertanya mengenai seorang yang buta sejak lahir. Di dalam Yohanes 9 ayat 2-3, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Nah, saudara, ada bayi-bayi yang lahir karena cacat jantung atau karena cacat bawaan lainnya, bukan karena dosa, tetapi karena ada sesuatu yang memang sudah mencemari. Mungkin saja ibunya memakan sesuatu makanan yang mengandung racun, yang ikan yang mengandung merkuri, atau sayur-sayuran yang mengandung pestisida, sehingga melahirkan bayi-bayi yang cacat. Tapi ini bukan karena setan, tapi ini karena memang ada sesuatu yang salah yang mereka konsumsi ya. Nah, jadi kita hidup di dunia ini yang sudah jatuh dan ada pertempuran rohani. Jadi terkadang setan itu hanya menyerang kita dengan berbagai hal. Nah, sakit penyakit tidak lain adalah serangan langsung dari si iblis. Ya, sakit penyakit ini adalah serangan secara rohani kepada orang-orang ya. Puji Tuhan. Nah, alasan ketiga orang jatuh sakit adalah karena hal yang natural. Hal-hal yang natural. Nah, orang-orang yang tadi saya katakan, orang-orang Kristen yang penuh dengan ngeroh, tidak sadar bahwa sebenarnya ada hal-hal yang natural juga di dunia ini dia ya. Jadi tidak segala sesuatu adalah hal yang ngeroh seperti itu. Nah, jika Anda turun tangga dan tidak memperhatikan anak tangganya, Anda bisa terjatuh dan kemudian bisa patah tulang, bisa mungkin patah leher dan patah yang lain-lain ya. Bisa saja seperti itu ya. Bukan dosa, bukan karena iblis, tapi ini adalah sesuatu yang natural. Nah, Anda bisa juga melukai diri sendiri mungkin dengan naik motor, tidak pakai jaket, kehujanan, tidak mau berteduh. Ya itu karena hal-hal yang natural. Itu sebenarnya mungkin kesalahan diri kita sendiri juga ya. Ya mungkin Anda ya tidak mau pakai masker, terkena infeksi, ya itu juga salah satu kesalahan dari orang-orang. Haleluya. Nah, ketika seorang kehilangan anggota tubuh mungkin karena kecelakaan, itu juga karena hal natural, bukan karena iblis yang membuat kecelakaan tersebut. Ya. Nah, saya ada satu kesaksian. Saya pernah mencuci mobil ya.
Saudara pernah cuci mobil? Nah, waktu itu karena mobil saya tinggi, saya ambil satu kursi bakso seperti itu. Dan saya naik, dan saya mulai semprot-semprot di atasnya. Dan kemudian waktu saya turun, saya injak di kursi tersebut dan saya injak ke lantai, saya terpeleset. Nah, karena lantainya basah, waktu itu saya jatuh dengan tangan kiri saya menopang, tapi dagu saya sempat kena di lantai. Sakitnya minta ampun. Sampai saya cek agak berdarah, gigi saya agak nggak tahu kenapa tapi berdarah bagian keluar darah dari dalam mulut saya ini dia, dan saya lihat tangan saya memar. Tapi kemudian saya langsung klaim di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan mulut saya, tangan saya di dalam nama Yesus. Nah, apa yang terjadi? Itu pagi hari, sore hari saya rasakan mulut saya ini kayak semakin bengkak dan tangan saya memar. Nah, tapi saya tetap percaya kepada Tuhan bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan saya. Puji Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Besoknya sembuh total. Nah, saya belajar satu hal di sini. Ini sebenarnya adalah hal-hal yang natural. Saya belajar bahwa ya lebih baik saya keluar uang sedikit, kasih aja ke profesional untuk cuci mobil, ya, dan saya bisa berolahraga yang lain. Karena saya pikir tadinya ini adalah olahraga, saya bisa keringetan, ya. Lebih baik ya Tuhan kasih hikmat kepada saya dan saya memilih untuk ya cuci mobil di tempat cuci mobil sajalah, dan saya berolahraga mungkin jogging aja, jauh lebih aman. Haleluya. Nah, puji Tuhan ya. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, ya bumi ini tercemar. Nah, segala macam bakteri, kuman, virus itu dia yang baik tadinya itu menjadi rusak, dan itu sekarang berperang melawan manusia, dan itu adalah sebenarnya hal-hal yang natural. Nah, dunia yang jatuh ini sebenarnya adalah hal-hal yang natural yang kemudian melawan diri kita ya kadang-kadang ya. Nah, jadi kesimpulan di sini yang bisa kita ambil, Anda dapat memberikan jalan masuk ke penyakit pertama melalui dosa yang tadi saya katakan ya. Nah, bisa juga karena hal-hal natural. Jadi ketika Anda jatuh dari mencuci mobil seperti saya tadi, ya kita bisa terluka dan mungkin bisa melukai sesuatu atau bisa menghancurkan sesuatu ya. Tapi ini belum tentu setan, dan ini belum tentu dosa ya. Ini hal-hal yang natural saja, dan terkadang hal-hal ini terjadi begitu saja. Nah, atau ada iblis yang coba-coba menyerang saudara bukan karena kesalahan Anda, bukan karena dosamu ya. Faktanya, jadi ketika setan berperang melawan Anda, itu adalah tandanya sangat baik Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena Anda sementara melakukan sesuatu yang benar. Haleluya. Kalau ada serangan seperti itu, kelihatannya seperti ada serangan, Anda tahu bahwa Anda sementara melakukan hal yang benar. Ketika Anda sudah berada di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, Anda menghadapi raksasa-raksasa. Itu tandanya Anda sementara masuk ke dalam tanah perjanjian. Puji Tuhan ya. Jadi ketika masalah menantang Anda, ya terkadang itu merupakan indikasi bahwa Anda melakukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang salah. Haleluya. Jadi kabar baiknya adalah bahwa apapun yang menyebabkan sakit penyakit Anda ini, mungkin dosa, mungkin kesalahan kita, mungkin iblis atau hal-hal yang natural, tetapi selalu ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Selalu ada firman Tuhan, ada kuasa yang dapat mengatasinya. Amin. Puji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengatasi, menebus semua dosa-dosa kita. 2000 tahun yang lalu dia sudah lakukan hal ini. Dia sudah tanggung sakit penyakitmu. Supaya apa? Supaya saya dan saudara tidak lagi perlu menanggungnya. Amin. Ya, yang pasti yang paling hebat adalah Yesus, karena dia bisa menanggung semuanya. Siapa saya dan saudara? Ya, dan jangan kita mau tanggung segala ini dia ya. Puji Tuhan ya. Nah, bahkan kalau ada pun jika ada dosa yang mungkin saudara lakukan dan itu membuka pintu kepada sakit penyakit, ketika saudara cepat-cepat bertobat dan mengakui segala dosa ini dia Tuhan yang mengampuni, dia Tuhan yang melupakan, dia menyembuhkan saudara. Amin. Puji Tuhan. Jadi terlepas dari bagaimana sakit penyakit ini datang, Bapak Ibu ya, selalu ada yang dapat kita lakukan.
sebagai orang percaya kita dapat melakukan banyak hal. Nah, hari ini ketika engkau mendengar kabar baik ini ya Bapak Ibu ya, mari coba pikirkan hal ini. Pertama-tama, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara pertama pikirkan bahwa engkau adalah anak Allah. Amin. Kita semua adalah anak Allah. Kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi. Kita anak Allah yang maha kuasa, maha besar. Ya, dia sangat ingin saudara dan saya sehat, sembuh, jauh melebihi keinginan kita sendiri. Amin. Dia sangat ingin saudara dan saya ini makmur, jauh melebihi keinginan saya dan saudara. Amin. Ya. Dan yang kedua, dia sudah mendepositkan hal-hal yang baik. Dia mendepositkan semua kuasanya. Dia berikan rohnya. Ya, dia berikan buah roh kepada saudara. Nah, apapun yang ada dalam saudara, ada dalam rohmu. Sekarang saudara tinggal perlu menariknya melalui pembaharuan budimu, pembaharuan jiwamu. Jadi saudara bisa sepakat, jiwamu sepakat dengan rohmu dan dapat menarik hal-hal yang baik. Kuasa itu bisa menarik keluar dari dalam rohmu untuk termanifestasi di dalam hidup kita. Amin. Nah, yang ketiga, kita perlu menyadari bahwa kita ini ditakdirkan, diciptakan untuk ada di bumi ini. Untuk apa? Untuk berkuasa. Untuk menguasai bumi ini, mengelolanya sedemikian rupa. Amin. Dan semua penyakit harus tunduk kepada kita. Tunduk kepada saudara. Amin. Kenapa? Karena kita memiliki namanya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama penyakit. Mau COVID, mau virus apapun, mau batuk, flu, kanker, HIV, dan lain sebagainya, itu harus tunduk kepada nama Yesus. Amin. Dan nama itu sudah diberikan kepada saya dan saudara. Amin. Tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, dan dia akan lari terbirit-birit daripadamu. Oke. Nah, jika Anda mungkin sekarang ini dia terbaring sakit di rumah, atau di rumah sakit, atau dimanapun, yang khususnya hari ini dia, ketika mungkin Anda ada yang terpapar COVID, mari hari ini kita bersepakat. Saya mau katakan bahwa COVID tidak akan dapat membunuhmu. COVID tidak akan bisa membunuh saudara. Amin. Tidak akan bisa membunuh saya. Haleluya. Kecuali Anda menyerah. Tapi tidak ada yang dapat bisa membinasakan kita. Haleluya. Oke. Nah, kita bisa bersepakat untuk mengusir COVID ini dia ya. Kita bisa mengusir sakit penyakit yang ada dalam diri kita, dalam diri saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau Bapa yang baik. Kami sudah mendengar kabar baik-Mu ini, bahwa ada berbagai macam alasan kenapa orang-orang tidak sembuh dari penyakit. Kenapa mereka memiliki sakit ini dia. Tetapi hari ini kami percaya, kami adalah angkatan-angkatan yang percaya, yang setia, yang kami tahu bahwa Engkau Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyembuhkan 2000 tahun yang lalu, oleh bilur-bilur-Mu Engkau sudah menyembuhkan. Hari ini juga Tuhan, di dalam nama Yesus aku perkatakan bagi siapapun yang sakit, saat ini juga, hai sakit penyakit, pergi dari tubuh anak-anak Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersepakat, kami lepaskan kuasa kesembuhan, pemulihan mulai saat ini terjadi di dalam tubuh setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini saya merasa bersuka cita. Dan saya percaya kabar baik ini dia saudara boleh sampaikan kepada banyak orang bahwa kita ini memiliki kuasa, kita memiliki power yang dari Tuhan, dan pergilah, tumpangkan tangan. Kalau tidak bisa menumpangkan tangan, saudara bisa menelpon orang tersebut dan sampaikan kabar baik ini, sampaikan bahwa Tuhan mau mereka semua sembuh. Terima kesembuhan ini karena kesembuhan ini sudah 2000 tahun yang lalu Tuhan lakukan. Amin. Puji Tuhan. Sebagai pengumuman, seperti biasa di setiap hari Rabu kita ada komsel. Saudara dapat menghubungi nomor telepon di bawah ini kalau saudara ingin ikut di setiap hari Rabu jam 7:30 malam, dan hari Kamis ada English service ya. Bapak Ibu yang mau join silakan. Dan saya juga
mengencourage teman-teman. Mungkin kalau ada saudara yang ingin didoakan secara pribadi, saudara dapat menghubungi kembali nomor telepon yang ada di bawah ini. Puji Tuhan. Sekali lagi mari kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya akan berdoa buat saudara sekalian. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih. Kami menerima kasih-Mu yang begitu besar. Hari ini juga ya Tuhan, kami tahu kami sangat dikasihi oleh Engkau. Engkau Bapa yang baik. Kami dapat memeluk Engkau Tuhan. Dan kami rasakan hari ini juga kuasa-Mu yang begitu besar Tuhan mengalir. Kasih-Mu yang begitu besar mengalir saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyembuhkan, membuat orang-orang menjadi makmur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, aku berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sementara mencari pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau bukakan jalan buat mereka. Pertemukan dengan orang yang tepat Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan ketika ada orang juga yang baru pertama kali mendengar kabar baik ini ya Tuhan. Ketika mereka membuka hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan mau percaya kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini juga mereka diselamatkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, dimanapun saudara berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penjagaan, perlindungan dari Allah Roh Kudus, menjaga, memenuhi segala keperluanmu, memelihara engkau, memberkati engkau dengan hikmat yang dari Dia. Dan berkat Tuhan ini mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, menyertai saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.